Kemandirian pesantren adalah salah satu program prioritas Menteri Agama, Yakut Khalil Qaumas. Program ini bertujuan mewujudkan pesantren yang mandiri secara ekonomi dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pesantren di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima bantuan inkubasi kemandirian pesantren adalah Pondok Pesantren Wali Songo Batam yang berlokasi di Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Dari bantuan ini, Pesantren Wali Songo Batam membuka jenis usaha peternakan bebek. Kasih makan bebeknya, Dek, ya. Diracik dulu seperti biasanya. Pesantren Wali Songo Batam yang telah berdiri sejak tahun 2010 ini memiliki jumlah santri mukim 48 orang dan santri non-mukim 194 orang. Dalam pengelolaan usaha peternakan bebek, pihak pesantren juga melibatkan para santri untuk menumbuhkan jiwa wirausaha agar memahami dan mampu mengimplementasikan ilmu tentang ekonomi atau bisnis. Usaha peternakan bebek di Pesantren Wali Songo sudah berjalan 1 tahun. Kalau jumlahnya sekarang ini 100. Cuma itu kan nanti kan berkala. Karena selain kita ternak, kita juga menjual. Karena bebek ini termasuk makanan yang diminati di Kota Batam khususnya. Harganya pun mahal. Jadi kita ambil potensi itu. Karena kita ini bisnis, jadi tentunya kita ingin mendapatkan keuntungan yang kita harapkan gitu. Untuk perhitungan keuntungan selama ini itu ya ketika panen tentunya. Nah, panen ini kita tidak tentu per bulan, tidak tentu. Karena kadang per hari pun ada juga orang yang ngambil begitu. Misalnya ngambil 10 ekor, jadi harian kita pun dapat hasil. Jadi dikalkulasi selama 1 bulan itu ya kita untuk keuntungan bersih itu sekitar untuk saat ini sekitar 4 jutaan. Nah, jadi 4 juta ini kita bisa gunakan untuk operasional, untuk bisyarah guru ustadz kita. Hasil dari bebek selain daripada dagingnya itu juga kotorannya itu juga kita manfaatkan untuk pupuk, ya kan? Jadi di sini terintegrasi antara peternakan bebek, terus ada juga perkebunan, yaitu saling berkaitan. Bisa kita kembangkan sendiri untuk pembibitannya, karena tentunya lebih hemat ya. Nah, insya Allah. Bagi kami pesantren yang mendapatkan bantuan inkubasi dari Kementerian Agama, ya tentunya merasa sangat terbantu ya, untuk mengembangkan usaha kami. Ya, kalau tanpa bantuan itu tentunya kita terkendala modal. Nah, jadi harapan kita untuk BP ini ya tentunya kita akan menambah lagi jumlah yang kita ternakkan itu, ya, sehingga tentunya hasilnya pun lebih banyak lagi. Gitu. Pelaksanaan usaha bersumber dari bantuan inkubasi kemandirian pesantren ini tidak lepas dari pengawasan Kanwil Kemenak Kepri melalui bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam atau PAKIS. Kanwil Kemenak Kepri terus melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan pesantren selaku penerima bantuan agar usaha berjalan sesuai juknis bantuan. Kalau seleksi bantuan pondok pesantren yang pertama, kita menyurati Kemenak Kabupaten Kota. Nah, kemudian mereka membuka ke Simba. Kemudian di Simba itu diseleksi lagi langsung ke Kanwil. Kanwil nanti memberikan rekomendasi untuk Kementerian Agama Pusat. Jadi kita seleksi melalui Simba. Memutuskan dari Kementerian Agama Pusat, berarti Bapak Direkturnya bersama Kasubditnya, Uterianya, yang di situ ada santrinya sesuai dengan di data emis, dan mereka pantau melalui IJOB
yang tidak mempunyai job, mereka tidak akan mendapat bantuan. Nah, makanya bantuan pemerintah untuk inkubasi ini berikan untuk pondok-pondok agar pondok ini mendapat bantuan dengan kesejahteraan ekonomi lah yang ada di pondok tersebut. Sejak dimulainya program tahun 2022 sampai 2024 ini, berarti Kementerian Agama sudah meluncurkan tentang bantuan inkubasi sebanyak 19 pondok pesantren yang ada di Kepulauan Riau. Kepercayaan dari Bapak Direktur Pontren yang berada di Jakarta bahwasanya Kementerian Agama itu mempercayakan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau bahwasanya di situ ada Kabid Pakisnya beserta jajarannya. Setiap pondok pesantren yang mendapat inkubasi, kita harus memantau dari awal bantuan diterima sampai akhir bantuan itu dilaksanakan oleh pondok pesantren. Nah, agar pondok pesantren yang bersangkutan itu bisa mengangkat ekonominya yang akan bisa mensejahterakan guru, kemudian santri, nah kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya. Bantuan inkubasi kemandirian pesantren diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pesantren dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, mengembangkan potensi yang ada, serta mendorong pesantren agar lebih mandiri dan berdaya saing. Kita doakan program kemandirian pesantren, khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, memberi dampak nyata dalam memajukan pesantren dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa.